Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita ketemu lagi di hari Kamis 24 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Kita nanti juga akan mereview dari yang sudah kita analisakan satu hari kemarin, bagaimana perjalanan candlenya dari mulai pagi sampai dengan malam hari. Baik teman-teman, buat yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bagikan sebanyak-banyaknya sehingga kita lebih bermanfaat. Kita awali dulu dari emas yang hari kemarin. Ini kalau kita amati, silahkan dicek kembali satu hari kemarin. Perkiraan adalah akan bergerak naik dari struktur yang ada. Kecenderungannya lebih menuju ke atas. Pertama, kita menguji di area supportnya di sana. Bergerak turun, kita manfaatkan kecil dengan sell di sana, dengan target berada di area ujinya atau di retrace-nya di sana, di kisaran 2728. Kemudian di atas juga ada namanya resisten, kita menguji di sana. Ketika ternyata ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan sesuai dengan yang kita simulasikan ya, akan kembali ke tren. Dari pergerakan ke atas, kalau nanti ternyata juga tidak mampu ditutup lebih tinggi, bisa memantul, bisa muncul candle yang signifikan yang berubah warna, maka bisa kembali nanti akan menembus area retracement, bahkan bisa menembus area support berikutnya. Kita lihat dalam perjalanannya, sementara mungkin ada sebagian yang tersentuh di sana, selnya kena ya, mungkin ada yang belum, ada yang mungkin terlambat juga kemarin ya. Sehingga kalau sudah tersentuh duluan, maka kita bisa membatasi di atas ya, dengan jarak sekitar 400-500 untuk kita membatasi risikonya dan bisa menempatkan area untuk recovery-nya. Dan saya pastikan bergerak naik juga sudah bisa menutup kerugian-kerugian yang ada di sana. Kalau itu diikuti dengan baik, saya pastikan juga bisa keluar dengan baik. Ada sebagian yang bingung menempatkan ya, di mana resikonya. Apakah kalau dua-duanya kesentuh ya, kalau dua-duanya kesentuh yang jelas tidak melakukan recovery karena jaraknya sudah cukup jauh. Kemudian sampai di mana pergerakan naiknya? Ya tentu berada di target 1 dan 2. Target 1 dan 2 juga menjadi bagian dari area uji. Di area itu apakah ada tanda-tanda pembalikan atau justru momentum yang sangat kuat. Kalau kita amati dari target yang satu saja, pertama ini sudah mulai melemah kekuatan bullishnya. Sekalipun trennya naik, ini sudah terpenuhi sebenarnya dari struktur naiknya, dan tiba saatnya kemudian mulai ditolak dengan pengaruh yang signifikan di sana. Kalau kita jeli, kita bisa menempatkan posisi sell baru di sini dengan target setidaknya berada di supportnya di situ. Oke. Kemudian di area support, ketika ternyata tidak ada tanda pembalikan, bahkan berpeluang akan break di sana, maka selanjutnya akan kita uji di area target yang kedua, yakni di kisaran 2730. Demikian juga ya, demikian juga di target ini juga menjadi area uji. Ketika ternyata masih ditembus, maka berpeluang akan menuju ke supportnya atau ke area jenuhnya di kisaran 2715.
Kalau kita lihat sampai pagi ya berada di area supportnya, berada di area jenuhnya, selesai sampai di situ. Artinya kita bisa manfaatkan dengan baik dari titik pentingnya, dari area pentingnya, baik dari sisi atas pembalikan, break dari levelnya, maupun dari area jenuhnya ya. Tetapi kita harus perhatikan waktunya. Apakah cukup untuk kita entry di situ, sementara waktu jam ramenya atau sesinya sudah mulai berganti. Kita manfaatkan di dua sesi yang ramai, yakni di 19.00 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, untuk bisa memaksimalkan potensinya. Di atas itu diusahakan kita lebih kurangi dan hindari kalau bisa ya. Itu yang bisa kita review. Silakan kemarin dibuktikan bagaimana hasilnya, tentu teman-teman yang merasakan. Kita akan kembali ke yang lain. Euro kita perkirakan juga masih akan bergerak turun dengan area uji di atas itu di kisaran 1.08165 ketika naik. Apakah pasti sampai di situ ya? Tentunya belum tentu, bisa juga di bawahnya. Intinya di area ini adalah berpeluang memantul kembali. Kita menempatkan posisi bukan tanpa alasan, kita sebenarnya memanfaatkan sampai di area pantulan ya. Ternyata begitu kena tuh, kemudian memantul, tentunya kita siapkan recovery-nya ya. Di jarak 60 sampai 80 kita recovery dan bergerak turun cukup panjang, itu artinya bisa mengcover dengan baik semua kerugian atau kerugian yang ada di atas. Di posisi bawah ada kita tandai sebagai area uji untuk posisi bearishnya ya. Kita menempatkan sell itu di 1.07877 dengan targetnya hanya di 1.07748 saja. Sehingga selebihnya kita tidak ambil, hanya sampai di sini karena di sini berpeluang akan memantul kembali ya. Sekalipun lewat, setelah itu selesai dan kembali memantul ya. Dari potensi yang ada di euro ya, kita tetap bisa manfaatkan dari proses pembalikan atau recovery-nya maupun di titik pantulannya ya. Kita bisa manfaatkan di sana. Kalau itu sudah break dari area ini, kemudian kita uji dengan daily range-nya sudah cukup, tentu berpeluang akan memantul kembali dengan konfirmasi candle itu sudah muncul warna hijau dan signifikan tentunya ya. Kemudian di pound sterling bagaimana? Di pound sterling juga sama, belum ada tanda-tanda kuat naik, masih berpeluang kembali ke bawah atau turun. Dengan area ujinya berada di kisaran ini ya, di tanda warna oranye yang tebal di situ. Bagaimana ketika lewat di sana? Ya tentunya kita tetap mempersiapkan ya. Sekalipun posisi sudah kena, kita tetap mempersiapkan recovery di bawahnya dengan jarak 80 sampai 100. Mungkin ada yang menggunakan sampai 120, silahkan ya, kita ambil yang paling mudah untuk dikembalikan dan kita bisa maksimalkan. Meskipun kita recovery, meskipun kita batasi sampai di area ini ya, area orange-nya, tetap saja kita bisa mengcover kerugian karena pergerakan signifikan ke bawah. Kemudian Bitcoin, bagaimana Bitcoin? Di Bitcoin kemarin kita mendapatkan juga maksimum, bahkan tidak ada perlawanan signifikan dari sell-nya ya. Satu peluang dari targetnya sudah dapat, kemudian terkoreksi kecil, kembali bergerak turun sampai di targetnya. Kemudian minyak ya, kita lihat minyak, kita kemarin juga menganalisa sekalipun berpeluang naik, tetapi tentu kita akan mengujinya di area resistennya di sana. Kemudian kita tandai dengan area retracement-nya ini sebagai area uji dan sekaligus menjadi target kita. Di posisi awal buy-nya karena akan bergerak naik, kita tandai dan kita uji di area
resisten dan kita menempatkan posisi buy di atas ya, kisaran di 7184. Sementara sellnya tentu dengan pertimbangan ketika tidak mampu ditutup lebih tinggi dari resisten berpeluang kembali turun. Untuk meyakinkan bearish itu mendominasi, kita menempatkan di 71.03 dengan target pertama di 70.48 dan ini bisa kita capai dengan baik tanpa perlawanan yang signifikan. Itu mungkin yang bisa kita review untuk beberapa pair utama. Saya yakin teman-teman kemarin juga bisa maksimum dapatnya. Baik, kita kembali di emas ya, kita lihat kembali di XAU dengan menempatkan time frame yang lebih besar, yakni di daily. Di daily lebih ke candle warna merah mendominasi ya, sehingga ini bisa menjadi petunjuk awal hadirnya kekuatan bearish ya. Tidak bisa kita abaikan begitu saja sekalipun di awal pergerakannya luar biasa naik. Kemudian kita turunkan lagi di time frame di bawahnya di H4. Di H4 sayang sekali masih terbentur dengan kekuatan yang sudah mulai melemah dari bearishnya, sehingga bisa saja nanti akan koreksi lagi ke atas sebelum pada akhirnya kembali turun. Nah, tiba saatnya kita menggunakan time frame H1 untuk memetakan dan melihat yang lebih detail di sana. Pertama kita lihat dari kemarin ya, yang berpengaruh itu 1 hari kemarin di sini. Kemudian 2 hari yang lalu itu berada di harga yang sama. Itu artinya saat tadi malam itu sempat berada di titik netral. Sempat berada di titik netral, menjadi catatan dan perhatian kita. Tinggal kita lihat bagaimana nanti setelahnya. Kalau kita lihat dari karakteristiknya, ini akan kembali terkoreksi dulu, akan naik dulu hingga di area pentingnya di atas. Kita coba untuk menguji area-area pentingnya sehingga nanti betul-betul kita lebih berhati-hati di dalam menempatkan target dan posisinya. Nah, karena sudah berada di area yang netral dan sudah mulai akan naik, maka perkiraan kita akan terkoreksi dulu, naik kemudian turun. Ya, ini simulasinya sampai di situ ya. Belum tentu juga nanti sampai di harga ini ya. Bisa juga nanti hanya sampai di sini kemudian turun ya. Atau mungkin naik sedikit turun. Intinya masih di area ini nunggu koreksi naik kemudian akan break dari supportnya. Nah, kita manfaatkan di awal karena akan bergerak naik koreksinya. Kita menempatkan posisi buy dengan target yang cukup ya. Kemudian kita ukur jaraknya dengan running, jangan terlalu jauh karena nanti juga tidak kita dapatkan peluang maksimumnya. Kita cukup dengan 5.6 poin. Kita bisa menempatkan posisi buy dulu di 2725.52. Oke, kemudian 1 hari kemarin cukup signifikan, kita gunakan nanti yang lebih pendek untuk daily range-nya sehingga kira-kira mendekati area retracement-nya. Di posisi buy pertama kita targetkan cukup di kisaran di sini ya, kita tempatkan di 2732. Kemudian selanjutnya kita akan targetkan kembali berada di ujung swingnya atau berada di area retracement-nya. Kita uji, kita tarik kira-kira cukup enggak ya. Nah, ini masih sangat realistis ternyata, sehingga kita bisa menempatkan target
di pertama 2732.05, kemudian berikutnya jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, perhatikan nanti di area target itu karena bisa menjadi area uji juga. Jika mulai ada tanda pembalikan, maka bisa kita cari konfirmasinya. Selanjutnya di target yang kedua kita akan menempatkan di 2739. Di atas itu nanti berpeluang akan kembali naik ya. Di atas itu akan berpeluang kembali naik. Untuk daily range hari ini kita perkirakan sampai di sini kira-kira ya, tidak usah terlalu jauh. Kita ambil yang cukup realistis untuk hari ini. Inti menjadi area jenuh belinya 2749 poin sekian ya. Jadi area jenuh kita tandai dengan highlight ya, biar nanti menjadi perhatian. Kita kasih warna lain ya. Oke, ini simulasi jika nanti ternyata betul-betul terkoreksi ke atas sebelum pada akhirnya turun ya. Nah, di posisi bawah kita akan simulasikan kira-kira sampai di mana. Kita akan uji di area supportnya, kemudian nanti kita akan juga uji retestnya, dan seterusnya trennya kita lihat. Oke, kita menempatkan posisi selnya di mana, karena di bawah ada area pentingnya, ada cukup signifikan di sana. Kita akan menempatkan cukup jauh ya, ada banyak sekali sentuhan ya, tapi kalau terlalu jauh kita tidak kebagian apa-apa. Kita akan tetap menggunakan area titik ini sebagai entry point kita, dengan target nanti berada di 2706 ya. 2706 itu dikira-kira di sini ya. Oke, kita menempatkan area ini sebagai entry pointnya di 2741.41. Kenapa kita menempatkan posisi di area pentingnya? Bukankah itu sangat beresiko? Semua titik itu berpeluang, asalkan kita tahu bagaimana menempatkan, bagaimana kita nanti melakukan persiapan. Jadi tidak ada yang salah di dalam penempatan kita, hanya kitalah nanti yang menentukan seberapa batasannya. Ya, jangan lupa pasar itu berpeluang dua-duanya, sekalipun sudah kita analisa dengan valid, memenuhi kriteria, memenuhi aturan main yang sudah kita buat, bahkan secara teoritis sudah sesuai. Toh pasar itu juga berkaitan dengan psikologi, permintaan dan penawaran, tidak bisa dibaca dengan pasti. Itulah pentingnya kita selalu adaptif dan korektif, menyesuaikan dinamikanya dan mengkoreksi. Akui kalau salah, sudah salah, kita perbaiki, sudah gitu aja. Jadi mungkin sebagian mereka entry-nya di atas untuk sell-nya, entry-nya di bawah untuk buy-nya, ya biar saja, mereka punya pertimbangan. Di atas bahkan kita bisa buy, di bawah kita bahkan bisa sell juga. Tidak ada yang salah. Yang salah itu cara pandangnya dari mana. Ya, jadi kalau kita menempatkan, jangan tanya di situ bagaimana resikonya. Sudah siapkan semuanya. Seorang trader yang hebat itu dia sudah siap segalanya, dan titik dimanapun dengan pertimbangan yang sudah dihitung sudah berpotensi. Gitu saja. Termasuk seperti ini. Ya, sebenarnya kalau seperti ini di kondisi area penting ini tentu berpeluang memantul kembali. Tetapi kalau kita sudah menempatkan posisi siap dengan recovery-nya, yang memantul ke atas juga bisa berpotensi profit. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut kita menempatkan, asalkan sudah kita hitung, kita simulasikan.
Kita targetkan dulu untuk yang selnya di 2707.70. Kemudian selanjutnya kita menempatkan target yang kedua jika ternyata di target pertama itu tidak ada tanda-tanda pembalikan alias momentum bearish masih sangat kuat. Kita kembali akan targetkan di angka 2700. Sementara untuk jenuh jual hari ini kita perkirakan sampai di mana? Kita coba lihat ya. Jenuh jualnya kalau kita ambil maksimum oke, area jenuh jual kita perkirakan hari ini berada di kisaran di sana ya. Oke, saya tandai untuk area jenuhnya. Oke, ini menjadi area jenuh jual. Nah, silahkan nanti diuji apakah di area di sini ada tanda-tanda pembalikan atau momentum bearish yang sangat kuat ya. Sekalipun kuat, nanti kita perhatikan waktunya juga ya, sehingga kita betul-betul lebih berhati-hati. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk XAU. Selebihnya nanti kita akan sampaikan tersendiri. Silakan diuji beberapa pair utama juga. Siapa tahu bisa menjadi tambahan untuk profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.